pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suluh Suara Penyuluh, satu program kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Pagi hari ini Suluh bersama dengan saya Puji Rahayu untuk kita boleh bersama-sama belajar mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami dapat menikmati hari yang baru, berkat yang baru, rencana-rencana Tuhan yang baru di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk supaya kami dapat menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi dan bertemu dengan siapapun kami, biar kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai ibadah yang membangun iman, harapan, dan kasih. Kata ibadah ini seringkali kita dengar, bahkan seringkali kita melakukannya. Namun ada banyak yang belum tahu definisi apa itu ibadah. Jadi ibadah adalah satu aktivitas yang kita lakukan, di mana aktivitas itu kita dapat menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, yang merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan melalui ibadah ini kita ada ibadah doa, dalam pujian penyembahan, di dalam kehidupan kita ya ada pembacaan firman Tuhan. Dan dalam ibadah ini kita dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahkan setiap hari kita melakukan ibadah. Tidak hanya ibadah raya pada hari Minggu, tetapi kita dapat melakukan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk ibadah, ada ibadah doa, ibadah pujian penyembahan, ada pembacaan firman yang kita lakukan di dalam saat-saat teduh secara pribadi maupun bersama-sama dengan mesbah, dalam mesbah keluarga, di dalam komunitas-komunitas kecil kita, komunitas sel, itu juga bisa kita lakukan juga dalam setiap ibadah raya, setiap hari Minggu. Nah, di dalam berhubungan dengan ibadah yang membangun iman, membangun harapan, ibadah yang membangun kasih, kita akan belajar pelan-pelan dari sini. Bagaimana kita membangun iman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini ada banyak goncangan-goncangan yang kita alami, baik itu di dalam pekerjaan yang ada banyak mengalami PHK, ada banyak juga goncangan dalam hal ekonomi, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa khawatir kepada orang-orang yang mengkhawatirkan masa depannya. Nah, apa yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ibadah kita, supaya kita tidak mengalami rasa takut dan was-was untuk masa depan kita. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu
sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus memiliki iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 1 itu mendefinisikan iman kita sebagai orang-orang percaya. Orang yang ingin membangun imannya, orang yang ingin membangun imannya dengan benar, maka dia harus membangun satu hubungan yang intens dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus kita lakukan dengan setia, dengan taat, sehingga dari hari ke hari orang yang membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar, dia akan memiliki iman yang kuat, memiliki dasar iman yang kuat. Karena orang beribadah itu dia pasti mengaku adanya Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan itu ada, sehingga dia bisa memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada Tuhan, sehingga dalam setiap ibadahnya orang-orang percaya ini mereka akan dari hari ke hari bila terus membangun hubungan dengan Tuhan semakin intens, ya, rutin dilakukan dengan setia, maka hal yang terjadi adalah dari hari ke hari imannya boleh dibangun, bertambah lama, bertambah kuat. Dan orang yang memiliki dasar iman yang kuat dan benar, dia akan semakin taat, dia akan semakin peka pada suara Tuhan, dia akan semakin tahu kemana arah tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Roma berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita membangun iman kita, maka dengan demikian iman kita akan semakin kuat. Apapun yang terjadi, dengan iman yang kuat percaya kepada Tuhan, maka terus kita akan memiliki hal yang baik yang merupakan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana membangun harapan dalam kehidupan kita melalui ibadah kita. Bagaimana ibadah yang membangun harapan. Jadi ibadah memberikan harapan kepada kita di dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi di dalam kitab Roma 15 ayat 13 yang diajarkan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita, memenuhi kamu, memenuhi Anda dan saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu, kita, saya, ya, berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Jadi Allah adalah sumber pengharapan kita. Karena itu ibadah Kristen yang membangun harapan itu adalah satu iman, satu kehidupan di mana fokus kita itu hanya kepada Tuhan, pada penyerahan diri kita kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dan keyakinan akan penyertaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu akan semakin membangun harapan dalam kehidupan kita. Karena di dalam setiap ibadah ini ya ada doa, ada pujian, ada pembacaan firman Tuhan, ya. Semua berorientasi kepada
iman kita, supaya menguatkan iman kita. Jadi karena firman Tuhan itu menyatakan bahwa kita jangan takut akan masa depan. Kita dapat menjalani masa depan kita yang penuh dengan harapan hanya bersama dengan Tuhan kita. Lalu di dalam setiap doa, bagaimana doa bisa membangun harapan-harapan kita? Doa dapat membangun harapan kita. Kita berdoa agar Tuhan menguatkan iman kita, menuntun kita di dalam pada saat kita menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah, pencobaan. Karena selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti akan datang di dalam kehidupan kita, bahkan tanpa kita sangka-sangka ya. Kita tidak akan pernah memikirkan ada masalah, bahkan kalau ingin ya kita ini tidak akan pernah menghadapi masalah. Tapi selama kita masih hidup, kita akan terus ada masalah, ada satu hal yang harus diselesaikan. Dan melalui doa ini kita memiliki satu kekuatan, ada satu harapan di dalam Tuhan pada saat kita mengalami hal tersebut. Tuhan menolong masa depan kita. Jadi kita dalam melalui doa ini kita dapat menyampaikan kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Lalu bagaimana? Ibadah yang membangun harapan itu juga dapat kita lakukan dengan melalui puji-pujian, melalui penyembahan di dalam setiap kali ibadah. Jadi melalui pujian ini jemaat itu dapat merasakan satu damai sejahtera, satu sukacita yang berasal dari Tuhan. Melalui puji-pujian yang kita naikkan, penyembahan kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Tuhan hadir dekat dengan kita karena kita mendekat kepada Tuhan. Ada satu kekuatan yang dari Tuhan, walaupun kita dalam kondisi yang sulit gitu ya, itu kita dapat bersandar kepada Tuhan. Kita dapat mengandalkan Tuhan. Karena itu mari kita terus naikkan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki janji-janji yang dapat membuat kita itu kuat untuk kita dapat meraih harapan-harapan di dalam Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan, baik itu suka maupun duka. Karena kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan yang baik. Ada harapan-harapan yang dapat membuat kita ini terus bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, itulah yang dapat kita pelajari. Kita dapat merenungkannya. Jadi ibadah juga dapat membangun harapan melalui pembacaan firman Tuhan. Ada doa, ada pujian penyembahan. Ibadah juga dapat dilakukan untuk membangun harapan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat luar biasa untuk kita. Dengan memahami firman Tuhan, pembacaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita renungkan firman itu siang dan malam, kita dapat memahaminya. Dan firman Tuhan memberikan janji, memberikan kekuatan, memberikan harapan. Yeremia berkata bahwa janji Tuhan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi mari kita membangun hubungan yang
intim dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita, terus mendekat kepada Tuhan supaya kita memiliki satu pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Kita juga dapat membangun kasih di dalam ibadah kita. Bagaimana ibadah dapat membangun kasih di dalam kehidupan kita? Jadi menjalani hidup, tentunya hidup yang taat kepada Tuhan dalam firman-Nya. Jadi itu adalah satu bentuk respon kasih. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas anugerah yang sudah kita terima. Kita layak menyampaikan rasa kasih kita karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Nah, ibadah dengan doa, dengan kerendahan hati, ini berdoa supaya Tuhan ini memampukan kita untuk hidup saling mengasihi dengan tulus, dengan segenap hati. Itu adalah satu hal yang penting, karena kasih harus dengan tulus, bukan kasih yang pura-pura. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, kita dapat bersatu, jemaat dapat bersatu, saling merasakan kasih Tuhan, satu hati, satu pikiran, untuk kita dapat mencapai tujuan dan panggilan yang sama di dalam kasih Tuhan. Nah, kasih Bapak Ibu, kasih itu tidak hanya kita menyampaikannya dengan ucapan, oh aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau. Tapi kasih juga, memang kasih perlu diungkapkan ya, supaya orang tahu bahwa kita mengasihi mereka. Kita mengasihi saudara, kita mengasihi keluarga, suami, istri, anak, cucu kita. Itu supaya mereka tahu kita harus mengatakan. Tetapi kasih tidak cukup hanya dikatakan saja. Kasih itu perlu dipraktikkan. Kasih perlu dilakukan dengan tindakan nyata. Misalnya ibadah dalam tindakan nyata itu adalah pelayanan kasih. Kita bisa kasih itu, kita misalnya ada aksi sosial, kunjungan kasih ke suatu tempat misalnya ya. Biasanya itu aksi sosial itu di tempat-tempat panti asuhan, panti wida gitu ya, tempat-tempat di mana ada banyak orang itu membutuhkan uluran tangan kita. Jadi kita dapat melayani mereka yang sedang membutuhkan, baik itu mereka membutuhkan perhatian kita, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan nasihat kita, juga kita bisa ya dengan mengunjungi mereka. Kita dapat menyatakan kasih kita dengan menghibur, dengan menguatkan. Nah, sekarang ini dalam kondisi hujan, ada banyak tempat yang sedang kebanjiran ya, mereka banyak membutuhkan pakaian, membutuhkan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pangan. Itu kita bisa melakukannya. Itu sudah merupakan satu bentuk ibadah yang mempraktikkan kasih Tuhan dalam hidup kita untuk mereka, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kasih itu harus dinyatakan dengan tulus, jangan berpura-pura. Kasih yang berpura-pura itu tidak mendatangkan satu hal yang baik. Jadi kasih yang dari Tuhan harus kita nyatakan dengan kasih yang tulus, gitu ya. Kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain itu dengan kasih yang tulus. Kita bergaul, merangkul semua orang tanpa membedakan mereka, tanpa membedakan latar belakang sosial.
tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama. Jadi tanpa memandang status manusia, itu kita bisa melakukannya. Kita bisa menyatakan kasih kita yang tulus. Kita balapan saling mendahului untuk menyatakan kasih kita. Roma mengajar itu, Roma 12 ayat 9 sampai 10 itu. Jadi mari kita saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya kita juga mengasihi mereka, dapat mencerminkan kasih yang tulus kepada orang. Ada kasih yang tulus, ada kasih yang pura-pura. Tentunya orang akan memilih untuk memilih kasih yang tulus. Kemudian saling mendorong dalam perbuatan baik. Jadi anggota jemaat ini harus saling memotivasi, saling mendukung untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Kalau kita mau memberkati orang lain dalam jumlah banyak, kita bisa mengajak teman-teman kita, mengajak komunitas kita untuk bersama-sama kita menyatakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi inti dari ibadah yang membangun kasih adalah bagaimana iman tersebut diterjemahkan menjadi satu tindakan yang nyata, yang penuh kasih. Ya, kita sabar dalam mengasihi orang dan juga kebaikan pada saat kita berinteraksi sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah bahwa secara ringkas di sini setiap ibadah yang dilakukan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus dan berfokus pada kebenaran firman, itu akan menolong jemaat, menolong kita untuk dapat mengaplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari, akan efektif di dalam membangun dan memelihara harapan Kristiani kita, harapan kehidupan kita. Bersyukur Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Biar kiranya kami akan terus belajar untuk kami bisa rutin, bisa taat di dalam ibadah kami, supaya dalam setiap ibadah yang kami lakukan, kami dapat terus membangun iman kami, memperkuat iman kami, pengharapan kami, dan terus dapat membangun kasih kami, terutama kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia kami. Kami mengucap syukur akan hal ini Tuhan, dan kami berdoa Bapa untuk Radio Betani FM. Kiranya Tuhan memberkati radio ini boleh menjadi alat Tuhan di dalam menyiarkan firman kebenaran dimanapun sinyal ini dari Radio Betani ini dapat didengarkan. Kiranya Tuhan memberkati Radio Betani FM ini terus Tuhan, supaya setiap pendengar yang mendengarkan firman-Mu, mereka juga boleh bersama-sama membaca firman-Mu, mereka boleh dibangun terus iman dan pengharapan mereka, dan hidup mereka akan dipenuhi dengan kasih Tuhan dan juga kepada sesama. Berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menuntun para pemimpin negara ini Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta dengan seluruh jajaran pemerintahan, baik juga anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan memakai mereka semua untuk bisa membangun bangsa negara kami ini menuju masa depan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan, memberikan hati nurani yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan ampuni mereka yang melakukan tugasnya tapi untuk kepentingan diri sendiri. Ya kiranya Tuhan menegur mereka supaya mereka bertobat dan dapat melakukan kewajiban mereka seperti mana halnya yang harus mereka lakukan. Dan biarlah kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu berpihak kepada rakyat. Memberkati juga kota Salatiga Tuhan, di mana
Tuhan menempatkan kami, juga biar kiranya berkat Tuhan turun atas Bapak Wali Kota dan juga jajaran pemerintahannya, supaya kiranya juga setiap kebijakan yang diambil itu dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat, biar kiranya pemerintah dapat memenuhinya. Memberkati perekonomian Kota Salatiga Tuhan, dari perdagangan, perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata yang ada di Kota Salatiga ini Tuhan, dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Biar kiranya Tuhan memberkati, sebagaimana Tuhan juga sudah menyediakan berkat untuk anak-anak-Mu, supaya dengan demikian juga Kota Salatiga juga dibangun dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan gereja-gereja yang ada di Kota Salatiga, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan untuk dapat bergandeng tangan satu dengan yang lainnya, menyatakan kasih Tuhan kepada penduduk Kota Salatiga ini, menyatakan kasih, menyuarakan kabar kebenaran kepada setiap orang yang ada di Kota Salatiga ini. Terima kasih Tuhan, biar kiranya terang Tuhan turun atas Kota Salatiga ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam suluh yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.